Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang satu, pengertian perubahan dan pergeseran makna. 2, faktor penyebab perubahan dan pergeseran makna. 3, makna meluas dan makna menyempit. Itu disertai pengertian dan contoh. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan 5 anggota. Yang pertama ada Bunga Nandini, yang kedua Ainun Kamala, yang ketiga Anissa Hasanah, yang keempat Dwi Sari Lestari, dan yang terakhir Muhammad Syahril Ramadhani. Untuk selanjutnya, agar mempersingkat waktu, kita langsung saja membahas materi yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian perubahan dan pergeseran makna. Perubahan makna adalah gejala bergantian rujukan dari simbol bunyi yang sama. Dalam perubahan makna, terjadi perubahan pada rujukan yang berbeda dengan rujukan awal. Pergeseran makna adalah gejala perluasan, penyempitan, pengonotasian atau konotasi, penyinestersian atau sinestesia, dan pengasosiasian makna yang masih dalam satu medan makna. Dalam pergeseran makna, rujukan awal tidak berubah atau diganti, tetapi rujukan awal mengalami perluasan atau penyempitan rujukan. Yaitu faktor penyebab perubahan dan pergeseran makna. 1. Perkembangan dalam ilmu dan teknologi. Perkembangan dalam bidang ilmu dan kemajuan dalam bidang teknologi dapat menyebabkan terjadinya perubahan makna sebuah kata. Yang kedua, faktor kesejarahan. Terdiri dari 1. Faktor objek, misalnya asal kata wanita dari kata betina, kemudian menjadi kata betina lalu wanita. Ketiga, faktor perkembangan sosial dan budaya. Di sini sama dengan yang terjadi sebagai akibat perkembangan dan ilmu dan teknologi sebuah kata yang pada mulanya bermakna A lalu berubah menjadi B atau C. Keempat, perbedaan tanggapan. Setiap unsur kata mempunyai makna leksikal yang tetap. Namun karena pandangan hidup dan ukuran dalam norma kehidupan dalam masyarakat, maka banyak kata yang menjadi memiliki nilai yang rendah, kurang menyenangkan. Yang kelima, pengaruh bahasa asing. Ini terjadi disebabkan oleh interaksi antara sesama bangsa, tak dapat dihindari. Contohnya kata dari Belanda, andil, dokumentasi, dokumentati, insiden, dan lain-lain. Yang keenam, pengembangan istilah. Salah satu upaya dalam pengembangan atau pembentukan istilah baru adalah dengan memanfaatkan kosakata bahasa Indonesia yang ada dengan jalan memberi makna baru. Misal, dengan menyempitkan makna kata tersebut, meluaskan maupun memberi arti baru. Contohnya, kata papan yang semula bermakna lempengan kayu tipis, kini menjadi istilah untuk makna perumahan. Kata sandang yang semula bermakna selendang berubah menjadi pakaian. Yang ketujuh, adanya penyingkatan. Dalam bahasa Indonesia, ada kata atau ungkapan yang karena sering digunakan, maka kemudian tanpa diucapkan atau dituliskan secara keseluruhan, sudah mengerti maksudnya. Misalnya kata yang disingkat seperti dokter menjadi dok. Bentuk akronim misal tilang untuk bukti pelanggaran, satpam untuk satuan pengamanan. Yang kedelapan, proses gramatikal. Proses ini seperti afikasi, reduplikasi, dan komposisi akan menyebabkan pula terjadinya perubahan makna.
sebab bentuk kata itu sudah berubah sebagai hasil proses gramatikal. Yang kesembilan, perbedaan bidang pemakaian. Kata-kata yang menjadi kosakata dalam bidang-bidang tertentu itu dalam kehidupan dan pemakaian sehari-hari dapat terbantu dari bidangnya dan digunakan dalam bidang lain atau menjadi kosakata umum sehingga menjadi makna baru atau makna lain. Misalnya kata menggarap yang berasal dari bidang pertanian dengan segala macam derivasinya seperti tampak dalam fase menggarap sawah, tanah garapan, dan petani penggarap. Kini banyak juga digunakan dalam bidang lain dengan makna mengerjakan seperti menggarap skripsi. Yang ke-10, adanya asosiasi. Kata-kata yang digunakan di luar bidangnya seperti ada hubungan atau pertautan maknanya dengan makna yang digunakan pada bidang asalnya. Misalnya kata amplop yang berasal dari bidang administrasi atau surat menyurat. Makna asalnya adalah sampul surat. Selain di dalam ada surat, bisa dimasukkan benda lain seperti uang. Asosiasi antara amplop dan uang ini adalah berkenaan dengan wadah. Yang ke-11, pertukaran tanggapan indera. Alat indera kita yang kelima sebenarnya sudah mempunyai tugas-tugas tertentu untuk menangkap gejala yang terjadi di dunia ini. Dalam penggunaan bahasa, banyak terjadi kasus pertukaran tanggapan antara indera yang satu dengan indera yang lain. Misalnya suaranya sedap didengar. Kata sedap adalah urusan indera perasa lidah, tetapi dalam contoh di atas menjadi tanggapan indera pendengar. Contoh makna meluas, makna menyempit. Makna meluas adalah proses pergeseran makna yang menyebabkan makna yang baru menjadi lebih luas jika dibandingkan makna sebelumnya. Contoh, kakak. Kakak yang sebenarnya bermakna saudara sekandung yang lebih tua, meluas maknanya menjadi siapa saja yang pantas dianggap atau disebut sebagai saudara yang lebih tua. Makna menyempit adalah proses pergeseran makna yang menyebabkan makna yang baru menjadi lebih sempit jika dibandingkan makna sebelumnya. Contoh, penulis. Penulis makna sebenarnya adalah orang yang menulis. Menyempit maknanya menjadi sebuah profesi. Untuk selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan dalam materi di atas adalah perubahan makna selalu ada hubungannya antara makna lama dan makna baru. Tidak peduli apapun yang menyebabkan perubahan itu terjadi. Dalam beberapa hal, asosiasi bisa begitu kuat untuk mengubah makna dengan sendirinya. Sebagian lagi, asosiasi itu hanyalah suatu wahana untuk suatu perubahan yang ditentukan oleh sebab-sebab lain. Tetapi, bagaimanapun suatu jenis asosiasi akan mengalami proses perubahan. Sedangkan pergeseran makna adalah gejala perluasan, penyempitan, pengonotasian, penyinestasian, dan pengasosiasian sebuah makna kata yang masih hidup dalam satu medan makna. Makna meluas adalah proses pergeseran makna yang menyebabkan makna yang baru menjadi lebih luas jika dibandingkan dengan makna sebelumnya. Sedangkan makna menyempit adalah proses pergeseran makna yang menyebabkan makna yang baru menjadi lebih sempit jika dibandingkan makna sebelumnya. Ada beberapa faktor yang membuat perubahan dan pergeseran makna. Faktor tersebut adalah 1. Perkembangan di bidang ilmu dan teknologi. 2. Faktor kesejarahan. 3. Faktor perkembangan sosial dan budaya. 4. Perbedaan tanggapan. 5. Pengaruh bahasa asing. 6. Perkembangan istilah. 7. Adanya penyingkatan. 8. Proses gramatikal. 9. Perbedaan bidang pemakaian. 10. Adanya asosiasi. 11. Pertukaran tanggapan indera. Yang selanjutnya ada saran. Berdasarkan uraian dan penjelasan pada materi di atas, jika kita hendak menerapkan perubahan dan pergeseran makna dalam tatanan bahasa sehari-hari, maka kita harus menyesuaikan dengan faktor-faktor yang ada.
Demikian presentasi yang bisa kami bacakan. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan dalam kelompok kami. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.